Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Syaputra dengan NIM 231114141, mahasiswa semester 5, jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan menjawab dua soal yang telah diberikan oleh Ibu Utin. Jadi untuk soal yang pertama itu, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemudian pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Jadi yang pertama yaitu faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia. Menurut saya itu secara ilmiah ada beberapa faktor yang mendorong kebutuhan tersebut. Yang pertama yaitu perubahan karakter peserta didik di era digital. Jadi generasi sekarang tidak lagi cocok dengan pendekatan hafalan dan ceramah. Mereka lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan eksplorasi, diskusi, dan teknologi digital. Kurikulum lama tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan itu. Dan yang kedua, tantangan moral dan sosial semakin kompleks. Jadi seperti penyalahgunaan media sosial, intoleransi, dan krisis identitas keagamaan. Kondisi ini menuntut pendidikan agama Islam untuk lebih menekankan aspek pembentukan karakter Islami yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kebijakan pendidikan nasional tidak dapat diabaikan. Namun menurut pendapat saya, tidak semua perubahan kurikulum benar lahir dari kebutuhan lapangan. Terkadang perubahan dilakukan karena tekanan politis atau keinginan untuk mengikuti tren global. Pendidikan tanpa analisis mendalam terhadap kesiapan guru dan sekolah. Jadi menurut saya perubahan kurikulum PAI tersebut seharusnya tidak hanya mengikuti arus kebijakan formal saja, melainkan berangkat dari kajian empiris tentang kebutuhan peserta didik dan konteks sosial masyarakat Indonesia. Jika tidak, kurikulum hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa rasa pendidikan yang sesungguhnya. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Jadi pergeseran kurikulum PAI dari hafalan ke kompetensi dan pembelajaran bermakna, menurut saya menilai bahwa pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan pengalaman bermakna adalah suatu langkah progresif dan sangat relevan dengan semangat zaman sekarang ini. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari teaching religion menjadi educating religions values, dari sekedar mentransfer ilmu agama menuju proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Namun pergeseran ini juga memiliki tantangan besar, yaitu banyak guru PAI yang masih terjebak pada pendekatan tradisional karena keterbatasan pelatihan dan mindset lama yang menganggap keberhasilan PAI dapat diukur dari kemampuan siswa menghafal ayat atau hadis. Padahal pembelajaran agama seharusnya mampu menumbuhkan kesadaran spiritual, moral, dan sosial secara seimbang. Nah, sebagai seorang guru PAI, saya melihat perubahan ini sebagai wake up call atau panggilan untuk bertransformasi menjadi guru yang kreatif, reflektif, dan terbuka terhadap inovasi pedagogis. Saya harus mampu mengubah kelas PAI menjadi ruang dialog yang hidup, di mana siswa bisa mengalami langsung nilai-nilai Islam tersebut
melalui kehidupan nyata mereka, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Jadi pergeseran ini juga menuntut saya untuk menguasai literasi digital dan pedagogis modern agar saya bisa mengemas pembelajaran PAI menjadi pembelajaran yang menyenangkan tanpa kehilangan kedalaman makna artinya. Kemudian tantangan ini bukan hanya sekedar pada tataran teori, tetapi juga pada bagaimana guru mampu mencontohkan Islam yang rahmatan lil alamin melalui keteladanan dan kreativitasnya. Jadi itu saja penjelasan dari saya terkait dua soal tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.